bersama menunaikan ibadah sholat subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita. Salawat dan salam disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi ummah, uswah hasanah, qudwah hasanah bagi kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir kami ya Rabbal alamin. Jemaah dimuliakan Allah, kita melanjutkan pembahasan tentang fikih muamalat dan kita masih berbicara tentang bai'ul gharar, jual beli yang tidak jelas, di mana tentu ketidakjelasan di dalam jual beli baik itu pada akad, kemudian pada objek, kemudian pada informasi yang diperoleh oleh kedua pelaku transaksi baik penjual maupun pembeli, ini tentu akan berpengaruh kepada akad, karena rukun jual beli yang terdiri dari penjual al-bai', pembeli al-mushtari, kemudian objek jual beli al-mabi' dan al-thaman, barang dan harga, dan yang terakhir itu adalah syi'atul aqd atau disebut dengan ijab kabul. Itu merupakan yang terpenting di dalam akad. Maka manakala ada ketidakjelasan pada salah satunya, tentu ini akan berdampak kepada akad itu sendiri. Lalu bagaimana gharar yang berpengaruh di dalam akad itu? Pertama, ada dhawabit atau kriteria gharar. Kriteria pertama, gharar yang berpengaruh di dalam akad, artinya dia akan bisa membatalkan akad itu kalau gharar itu banyak. Artinya berat, gharar dalam kuantitas yang banyak. Jadi gharar yang berat ini, yang menurut ijma' ulama ini berpengaruh tentu di dalam akad. Artinya bisa membatalkan akad, bisa merusak akad. Tapi itu gharar yang sedikit ya tidak berpengaruh. Gharar yang sedikit tidak berpengaruh. Gharar yang banyak itu kata para ulama, maka ghaliban fil aqdi hatta shara aqdu yusahu, yaitu jika gharar itu mendominasi di dalam akad sehingga dia menjadi karakter atau sifat akad tersebut. Sebaliknya gharar yang yasir disebut dengan gharar yasir, gharar yang ringan, itu manakala transaksinya itu didominasi oleh akad yang jelas, Nah dulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa contoh untuk gharar yang berat, seperti contoh yang disebutkan bai'ul hasar. Bai'ul al-hasar itu di zaman Nabi menjual beli dengan lempar kerikil, jangan lempar kerikil. Jadi ada objek di depan yang dilempar dengan kerikil. Ya, apabila itu mengenai salah satu objek jual beli yang di depan, maka terjadilah akad jual beli. Kemudian juga ada di zaman Nabi itu disebut dengan bai' al-mulamasah. Mulamasah itu jual beli dengan disentuh. Jadi kalau nyentuh ya berarti akadnya terjadi. Ya. Ada juga munabadah. Munabadah itu dilempar. Kalau dilempar berarti terjadilah jual beli. Jadi barangnya dilempar ke pembeli, gitu ya. Itu berbagai macam transaksi gharar. Kenapa? Karena tentu ya itu ghararnya berat. Dengan artinya di situ tidak ada kerelaan. Kerelaan apa? Kerelaan ijab kabul.
Terus kemudian objeknya juga nggak jelas, objek mana yang dijual. Ya. Nah juga contoh yang lain itu seperti ya jual beli hewan yang masih di dalam kandungan induknya. Jadi sebelum dilahirkan itu sudah diperjualbelikan. Nah tentu harganya kan ya mungkin lebih murah karena itu berisiko lahir cacat, kalau lahir mati, ya kan? Atau ya lahir sempurna. Tentu harga yang diberlakukan juga harga di bawah pasaran. Kemudian jual beli buah yang belum tampak, jadi masih bunga itu masih kecil dijual. Ya, karena itu juga berpotensi apa? Berpotensi ya busuk, ya kan? Panen yang gagal dan seterusnya. Ya seperti jual beli unit atau zatnya yang tidak ditentukan. Seperti misalnya menjual tanah, ya, tanah kapling itu katakanlah 1 hektar. Nah itu kan dijual per 100 meter misalnya, ya, per 100 meter. Tapi ketika penjualan, ya, itu penjual tidak menjelaskan, ya, konsumen A ini tanahnya sebelah sini ya, dipatok misalnya sertifikatnya jelas ini. Nah jadi tanpa ada dijelaskan dan ditentukan bagian mana yang dijual, bagian mana milik A, bagian mana milik B, dan seterusnya. Kemudian yang lainnya seperti al-mudhamin, al-malaqih, itu jual beli semacam apa itu, sperma ya hewan, gitu ya, sperma hewan. Nah itu juga tentu gharar. Dan itu jual beli bawah. Nah, hadirin dimuliakan Allah, ada gharar yang ringan, kalau itu kan yang berat itu yang diharamkan di dalam transaksi. Karena Nabi SAW bersabda, "Naha Rasulullah SAW an bai'il gharar." Rasulullah SAW melarang jual beli gharar. Kalau melarang itu ya artinya al-aslu fi nahyi dalam kaidah ushul fikih, al-aslu fi nahyi lit-tahrim. Asal ya bentuk larangan itu untuk mengharamkan. Jadi kalau ada redaksi naha, ada redaksi menggunakan fi'il apa namanya atau la nahiyah, fi'ilun nahyi misalnya, la ta'kulu amwalakum ya, dan seterusnya, itu adalah menunjukkan keharaman. Maka gharar ini haram. Yang tadi yang gharar yang berat itu haram. Yang ringan-ringan seperti misalnya membeli rumah tanpa melihat fondasi. Ya, kalau kita beli rumah itu nggak harus lihat fondasi, Pak. Iya, kalau ini dijelaskan spesifikasi fondasi batu kali. Terus pas rumah itu dijual ke kita, kan kita nggak harus lihat fondasinya. Mana fondasinya? Sini saya gali dulu, ya kan? Nggak harus, ya. Itu gharar yang ringan, yang seperti itu. Artinya tidak perlu kemudian menggali, ya, atau melihat fondasinya. Nah, seperti juga umumnya kita nyewa toilet umum gitu ya. Kalau yang berbayar betulan ya, nyewa toilet umum itu kan itu nggak ada dibatasi waktu. Kita bayar sekali masuk 2.000 umumnya kan. Nah itu kan transaksi ijarah sebetulnya kan. Kita bayar itu ijarah, kita nyewa toilet untuk buang air. Tapi kan tidak dibatasi penggunaan airnya berapa gayung, kita berapa lama di dalamnya, ya kan? Kalau kontrak ijarah ya tentu mestinya dibatasi. Seperti kita kontrak rumah, ya kan? Kontrak ruko dan seterusnya. Tapi ya itu gharar yang sedikit karena transaksinya juga kecil nilainya, ya. Artinya tidak perlu kemudian dibatasi waktunya, ya. Nah, kemudian dibatasi penggunaan airnya dan seterusnya. Nah, rumah kontrakan juga begitu kan. Misalnya kalau yang kontrak sebulan, padahal sebulan itu kan ada yang 28 hari, ada yang 29 hari, ada yang 30, ada yang 31. Pokoknya sebulan ya kan. Padahal ya ada yang beda-beda tuh, 30, ada 31,
Gharar yang ringan, nah itu para ulama mentoleransi ya, gharar yang ringan. Jadi itu rukhsah keringanan karena itu sulit dihindari ya, maka itu dibolehkan tidak. Nah, kriteria gharar yang kedua adalah gharar terjadi pada transaksi komersial, disebut dengan mu'awadhah, transaksi mu'awadhah. Jadi transaksi komersial ini ya, tadi gharar yang banyak itu, gharar yang berat itu berpengaruh di dalam akad, manakala akadnya itu adalah akad mu'awadhah. Seperti jual beli, akad ijarah, itu namanya akad mu'awadhah. Karena yang dilarang oleh Rasulullah SAW itu adalah memang bai'ul gharar, naha an bai'il gharar. Anna Rasulullah SAW naha an bai'il gharar. Ya. Jadi di situ transaksi komersial saja seperti jual beli yang dilarang itu kalau ada gharar. Nah, berarti kebalikan dari transaksi bisnis ya, itu adalah transaksi non bisnis, disebut di dalam fikih sebagai tabarru' ya, transaksi sukarela. Seperti apa? Ngasih hadiah, ngasih hibah ya kan? Nah, hibah, hadiah kan tidak berpotensi menimbulkan perselisihan ya. Kalau ada orang mau ngasih misalnya sesuatu, terus dia tidak jelaskan apa yang akan diberinya itu kan gharar, ya Pak. Ngasih, hibah, ya kan, misalnya di dalam kotak atau apa, ini hibah atau hadiah. Ya, ini apa ini? Gharar nih. Nah, itu. Boleh kan gharar di situ? Boleh kalau itu memang transaksi hibah atau hadiah atau itu bentuk daripada tabarruk, ya. Nah, jadi gharar yang berpengaruh itu tentu hanya di dalam transaksi bisnis saja. Karena kalau dalam transaksi bisnis itu bisa menimbulkan perselisihan kalau terjadi ketidakjelasan, ya kan? Misalnya orang ngasih, ya orang jual, tadi jual mangga secara hijau, ya kan? Berbeda kalau misalnya mangga itu, buah mangga itu dihibahkan, walaupun belum ada buahnya. Tapi dihibahkan, ini hibah buat kamu, ya. Tapi belum ada itu. Nah, yang menghibah, yang hibah itu tentu transaksi dibolehkan, walaupun dia masih belum ada. Ini pendapat yang rajih ya, menurut ulama Malikiyah. Nah, ada juga ulama yang mengharamkan seperti Imam Syafi'i, ya, dia melarang gharar dalam hibah, gharar dalam hadiah itu tetap harus dijelaskan. Ya, nah itu berbeda. Gharar dalam hibah ini pendapat yang rajih, pendapat yang lebih kuat itu boleh. Berbeda dengan orang jual beli hijau, menjual buah mangganya, ya, secara hijau. Nah itu gharar, itu tidak diperbolehkan. Nah yang ketiga, gharar itu terjadi pada objek utama transaksi. Nah, objek utama transaksi itu seperti tadi, kalau kita contohkan itu anak hewan ya, yang dijual, maka kalau yang dijual itu adalah induknya walaupun anaknya itu belum lahir, itu tidak apa-apa ya kan? Karena kata seperti dijelaskan di dalam kaidah fikih, yuktasaru fi dawabin la la yuktasaru fi ghairiha. Yang bukan menjadi objek utama itu, artinya yang menjadi penyerta itu yuktafar, gharar yang ada di situ toleransi ya, ditolerir. Maka kafir fi ghairiha, sementara di yang lainnya objek utama itu tidak ditolerir ya. Nah, kalau tadi contohnya adalah jual beli buah mangga, maka kalau yang dijual itu pohonnya atau tanahnya walaupun belum ada buahnya, maka itu tidak gharar ya. Gharar yang ada pada objek penyerta alias buahnya itu ya tidak apa-apa, artinya dianggap sah ya. Karena dia merupakan objek penyerta ya, objek. Yang berikutnya, yang keempat adalah dhawabitul gharar. Yang keempat, tidak ada kebutuhan mendesak atau hajah syariah. Kita tahu bahwa beberapa transaksi di dalam Islam itu seperti ijarah, salam, itu juga lahir karena kebutuhan. Ijarah itu kan sebetulnya kalau dikiaskan dengan jual beli, dia tidak ada yang tidak jelas, Pak. Apa yang tidak jelasnya?
objeknya, ya kan? Jasa itu kan tidak bisa dilihat, ya. Nah, tidak bisa dilihat, tapi mungkin bisa dirasakan. Nah, itu kalau dikiaskan dengan jual beli, yang namanya objek itu kan harus terlihat, harus ada. Tapi kalau ijarah kan tidak terlihat, maka itu gharar sebetulnya, ya. Nah, itu dibolehkan. Kenapa? Alasan usul fikihnya adalah asal usul kemudian itu diperbolehkan, walaupun tentu ya kalau bicara dalil Quran ya tentu dalil Quran ada jelas. Tapi logika fikihnya itu adalah karena memang dia dibutuhkan. Ya, ijarah itu memang menjadi kebutuhan, ya, kebutuhan umum. Dan jual beli salam juga demikian. Jual beli salam itu kan ya objeknya tidak ada. Salam istisna itu objeknya tidak ada. Ya, kita misalnya jual beli online, ya, itu jual beli salam. Objeknya kan tidak ada itu. Nah, apakah itu boleh? Boleh, ya, karena memang ya salam itu jual beli pesanan itu ya dibutuhkan. Ya. Allah mengatakan wa ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj, dan Allah tidak menjadikan atas kalian di dalam agama ini dari berupa kesulitan. Ya, jadi apapun itu yang menyulitkan, ya, itu bisa dimudahkan kalau memang dirasa sulit untuk dilaksanakan. Ya, dan itu banyak contohnya kalau di dalam syariat Islam, ya. Orang misalnya wudu tidak bisa wudu, ya. Orang sholat tidak bisa wudu, dia boleh tayamum. Orang yang sholat tidak bisa berdiri, dia boleh duduk, dan seterusnya. Nah, akhirnya dibolehkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ya setiap transaksi yang itu memang dibutuhkan. Contohnya gimana? Contohnya seperti katakanlah kalau sekarang itu BPJS. BPJS itu kan asuransi. Sebetulnya kalau asuransi konvensional, ya kan, sudah ada alternatifnya kan, asuransi syariah, ya. Nah, kita tahu bahwa dalam asuransi itu kan terjadi gharar, ya, terjadi gharar. Di mana asuransi itu ghararnya? Ghararnya itu adalah di objeknya. Jadi ketika orang bayar premi itu seakan dia membeli risiko sakit, kematian, kecelakaan, dan seterusnya. Dia bayar premi secara rutin, ya. Maka secara fikih itu sebetulnya adalah dia membeli risiko, maka itu gharar, ya. Lalu bagaimana solusi syariahnya? Solusi syariahnya adalah merubah akad itu dari muawadhah kepada tabarruk. Itu kan transaksi muawadhah atau bisnis, dirubah kepada transaksi tabarruk. Artinya apa? Uang yang dibayarkan itu, kontribusi yang dibayarkan itu adalah merupakan dana tabarruk yang dibayarkan kepada peserta kolektif, ya, yang salah satunya tentu adalah orang atau peserta yang membayar. Jadi manakala ada misalnya sesuatu terjadi di masa depan, ya, maka itu adalah bentuk hibah dari para peserta untuk peserta kolektif. Ya, jadi hibah, ya, atau semacam infak, nah, gitu ya. Maka orang yang ikut asuransi syariah, ya, harusnya dia memahami, ya, bahwa dia itu ketika bayar itu memang tidak berharap kembali, ya. Jadi tidak ada istilah moral hazard. Idealnya, ya, penyimpangan itu. Jadi misalnya orang ikut asuransi kan biasanya gimana supaya dia dapat klaim itu, ya kan? Belum pernah klaim itu mobilnya ditabrakin sengaja, misalnya kan gitu ya. Nah, atau ya apalah pura-pura sakit atau apa gitu, ya seterusnya supaya dia dapat klaim gitu. Nah, maka paradigma orang yang ikut asuransi syariah, ya, harusnya memang, ya, itu dia beramal ketika dia bayar kontribusi atau premi itu, yaitu adalah bentuk tabarruk atau hibah atau, ya, sama dengan infak itu, ya. Jadi kalau misalnya tidak terjadi sesuatu pada dirinya, ya, kita ikhlaskan untuk yang lain kan gitu.
itu namanya transaksi tabarruk. Ya kan, transaksi tabarruk itu solusi, ya kan? Nggak bisa juga kita menghapus asuransi itu, ya. Syariah mengatakan ini gharar, ya udah, solusinya apa? Ya nggak ada solusinya, gitu ya. Kan nggak begitu. Syariah itu datang untuk memberikan solusi. Ya. Dalam kaidah fikih dijelaskan, haitsu ma tujadul maslahah fathumma syar'ullah. Di mana ada kemaslahatan, maka disitulah terdapat syariat. Maka tadi asuransi itu ya supaya dia syariah, ya, dirubah akadnya dari muawadhah kepada tabarruk. Karena itu adalah bentuk solusi dan ya kita tentu sebagai muslim juga bisa ikut serta di dalam asuransi. Nah, BPJS sebagaimana keputusan Ijtima' Ulama, Komisi Fatwa MUI di tahun berapa itu? 2016 atau 17 gitu ya. Kan memutuskan bahwa ya sama juga dengan asuransi konvensional, bahwa BPJS itu ya memang masih konvensional. Artinya apa? Dia tidak sesuai dengan syariah, maka dia mengandung gharar di situ. Nah, rekomendasinya waktu itu, rekomendasi Ijtima' Ulama MUI pada waktu itu yang merekomendasikan pemerintah untuk membuat BPJS syariah. Tapi sampai sekarang belum ada BPJS syariah. Nah, maka gimana hukumnya Pak kita ikut BPJS itu sekarang ini? Ya kan? Kalau tadi asuransi konvensional yang umum selain BPJS ya, nah itu kan sudah ada asuransi syariah. Maka ya ditinggalkan itu asuransi konvensional ya, kecuali ya mungkin tidak kita inginkan kalau keinginan pihak lain, ya kan, mau nggak mau terpaksa misalnya, itu mungkin masih bisa ditolerir ya. Nah sama tentu dengan BPJS ini kan, kita kalau tidak ikut misalnya ya, itu apalagi pemerintah mewajibkan, dan pemerintah juga belum membuat BPJS yang berdasarkan syariah. Ya sudah, itu namanya al-hajah, ya, itu namanya al-hajah, kebutuhan, ya, kebutuhan. Nah, sementara ini nanti kalau misalnya nanti pemerintah sudah buat BPJS syariah, ya berarti yang paham ya harus pindah ke BPJS syariah. Kira-kira begitu ya. Jadi al-hajah itu kata para ulama seperti kata Imam Suyuti, al-hajah itu tanzilu manzilatul darurat ya'amatan kanat al-khasah. Bahwa kebutuhan itu bisa diposisikan sebagai darurat, baik dia kebutuhan umum ataupun kebutuhan khusus. Jadi sama dengan darurat, ya, atau diposisikan sebagai kondisi darurat. Dan kondisi darurat itu tubihul mahdurat. Kondisi darurat itu bisa mengharamkan, bisa membolehkan yang haram. Seperti kalau kita di hutan nggak ada makanan, ya sudah, makanan yang diharamkan pun bisa dimakan, ya kan? Karena kalau kita tidak makan misalnya, ya bisa mengancam nyawa, bisa kelaparan, terus bisa mati di hutan itu. Ya apapun yang ada di hutan, misalnya hewan yang haram sekalipun, babi misalnya, ya boleh dimakan di hutan itu kalau kondisi darurat. Tapi tentu kondisi darurat pun ada batasnya. Darurat tempat dari hak. Darurat itu harus diukur dengan kadarnya. Jadi kalau misalnya tadi di hutan, ya babi makanan cuma itu, ya jangan dibungkus, dibawa ke rumah, ya kan? Jadi cukup di situ aja untuk supaya nanggung nyawa, gitu ya. Jadi jangan dibawa ke rumah. Ternyata pas dibakar kok enak. Nah itu tidak boleh. Itu namanya darurat atau darurat. Begitu juga kalau nanti sudah ada yang sesuai dengan syariah, ya kita harus berpindah ke yang syariah. Ya, ada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu kriteria gharar. Ya, kriteria gharar. Nah kemudian gharar itu terjadi di mana saja, Ibu dimuliakan Allah. Pertama, gharar itu terjadi di dalam siratul aqd. Dalam sirah itu artinya dalam ijab qabul. Ya, ijab qabul.
dua transaksi dalam satu transaksi, dua akad dalam satu transaksi. Ya, seperti misalnya sewa beli, ya kan? Sewa beli itu kan nggak jelas nyewa atau beli, ya kan? Kemudian apa? Misalnya menjual dengan dua harga. Yang ini harganya kalau tunai 100.000, kalau dicicil 150.000. Tapi pas ijab qabul tidak disebutkan mana harga yang digunakan, ya, kecuali disebutkan. Kalau disebutkan itu borornya menjadi hilang, ya kan? Nah, itu contoh ya, transaksi yang bersusun, namanya kalau dalam istilahnya al-uqudul murakkabah. Nah, di dalam produk-produk perbankan syariah itu juga ada beberapa atau bahkan banyak juga transaksi yang bersusun. Nah, akadnya itu lebih dari satu, Pak. Pernah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Ya, seperti gadai gitu Pak ya. Gadai syariah. Kalau gadai umum kan, gadai konvensional kan ya, itu kan jelas riba itu, orang pinjam uang terus ada bunganya, ya, ada jaminan terus ada bunga. Nah, terus gimana gadai syariah itu bisa diwujudkan, ya kan? Nah, orang juga butuh gadai, ya syariah itu juga harus hadir. Gimana caranya? Ya caranya itu dengan menggunakan beberapa akad, ya kan? Ini kan artinya akadnya lebih dari satu. Apakah akad lebih dari satu ini atau setiap akad yang lebih dari satu tersebut bai'atan fi bai'ah dan itu dilarang, ya, atau bagaimana? Karena bai'atan fi bai'ah itu dilarang di dalam Islam. Nah, Rasulullah an bai'ataini fi bai'ah. Nah, seperti tadi gadai itu syariahnya ya ada qard, ada rahan. Nah, untuk supaya perusahaan gadai ini bisa mendapatkan untung, ya dia menyewakanlah tempat gadai itu, tempat menyimpan barang itu dengan menggunakan akad ijarah, sewa, ya kan? Nah, maka supaya tidak bai'atan fi bai'ah, tentu akadnya harus terpisah satu-satu, ya kan? Akad qard dan rahan dulu, terus kemudian akad ijarah. Dan kemudian tidak ada motif atau hilah ribawiyah. Misalnya apa? Misalnya ujrohnya atau sewanya itu dalam bentuk prosentase dari nilai pinjaman. Nah, kayak gitu itu namanya ta'alluq dan ada hilah ribawiyah itu tidak boleh. Ya, karena mengarah kepada bai'atan fi bai'ah. Jadi bagaimana cara menentukan, ya, menyepakati apa namanya ujroh atau sewa itu? Ya, dia harus dalam bentuk nominal. Harus dalam bentuk nominal. Nah, itu sebagai contoh bai'atan fi bai'ah, ya, itu gharar di dalam syi'atul 'aqd. Ya. Kemudian jual beli hasrah itu tadi saya contohkan. Kenapa itu apa namanya gharar? Karena ijab qabulnya tergantung pada lemparan batu, ya, itu yang jelas, ya kan? Mulamasah juga begitu, ijab qabulnya tergantung pada sentuhan. Munabadah juga begitu, tidak boleh, ya, ijab qabulnya tergantung pada lemparan barang atau objek jual beli kepada apa namanya pembeli. Nah, ini adalah jual beli, bentuk-bentuk jual beli yang dulu terjadi di zaman Nabi SAW. Ya, dan itu merupakan gharar. Ya, gharar terutama di dalam syi'atul 'aqdnya, dalam syi'at al-'aqd. Nah, kemudian gharar yang kedua adalah gharar dalam objek akad. Tadi syi'at, yang kedua ini adalah objek. Ya, objek itu ya barang di dalam jual beli disebut dengan mabih', jasa di dalam ijarah. Ya, jasa di dalam ijarah itu adalah objek akad. Baik itu dalam jenis objek transaksinya yang tidak dijelaskan sama sekali, misalnya objeknya, atau bentuk objeknya, ya kan? Nah, misalnya saya jual ini hewan ini 2 juta, hewan apa nggak disebutkan, ya? Atau misalnya dalam sifat objeknya, ya, sifat objeknya, kemudian ukuran atau takaran objeknya nggak jelas, ya, kecuali ada namanya istilah di dalam fikih itu bai'ul juzaf, terkait dengan takaran. Kalau umumnya jual beli itu kalau misalnya beras ya berapa liter, berapa kilo dan seterusnya.
Nah, kalau bai'ul juzaf itu jual beli yang semacam grosir Pak, gitu ya. Jadi misalnya satu peti, satu kontainer, itu namanya bai'ul juzaf. Boleh atau enggak itu? Boleh, ya. Syaratnya apa? Bai'ul juzaf itu barangnya terlihat, kemudian kedua dia tersimpan, ya kan? Tersimpan di tempat, di satu tempat yang aman, gitu. Untuk dijual keseluruhannya, bukan satu-satu. Jadi cuma jual grosir, satu kontainer, satu peti, misalnya ya. Nah itu boleh, itu namanya bai'ul juzaf. Nah itu secara uruf juga terjadi di beberapa tempat ya. Kalau kita ke pasar induk kan itu kalau kita beli buah ya per peti kan, satu petinya berapa harganya per kilo. Nah kemudian al-jahlu bidatil mahal, ya itu terkait dengan zat objek transaksi seperti yang tadi saya sampaikan. Contohnya itu orang jual sebidang tanah, ya, terus misalnya dibagi-bagi 100 ya, tapi tidak disebutkan mana bagian konsumen A, konsumen B dan seterusnya. Ya, pada saat jual beli, pada saat akad terjadi, ya. Nanti misalnya penentuan tempat dan seterusnya itu nanti setelah sertifikat jadi, setelah pecah sertifikat misalnya. Nah, nggak bisa begitu. Jadi harus ditentukan saat akad itu mana yang dijual untuk konsumen A, misalnya sebelah sini. Karena nanti apa? Berpotensi konflik. Ternyata pas misalnya sertifikatnya pecah, ya kan? Dulu belum dikasih tahu mana yang A dan B dan seterusnya, ya. Akhirnya kemudian berselisih, ya. Nah itu maka gharar dalam hal ini tentu tidak diperbolehkan. Nah kemudian yang tadi barangnya, kemudian ada namanya gharar pada harga atau saman atau ujroh di dalam ijarah, upah di dalam ijarah, ini juga tidak boleh, ya. Misalnya jual, ya harganya tidak disebutkan, ya kan? Harganya tidak disebutkan. Atau misalnya mempekerjakan orang, upahnya itu nggak jelas, ya, upahnya berapa per bulan. Itu seakan harus dijelaskan. Pekerjakan orang gajinya berapa, misalnya, ya. Jangan gajinya tidak dikasih tahu, ya kan? Kerja aja, ya, pas digaji ternyata, ya, gajinya rendah, misalnya, ya. Nah itu gharar, ya, itu tidak boleh. Nah begitu pun dengan jual beli ya tentu harganya harus diketahui harganya berapa. Kemudian terkait dengan waktu juga, ya, waktu ini, waktu penyerahan barang, karena itu harus jelas. Maka tidak boleh misalnya menjual objek yang hilang, misalnya motor hilang dijual, ya, itu tidak boleh. Kalau dulu di zaman Nabi itu ada namanya bai'u hablil habalah, ya kan? Bai'u hablil habalah itu jual anak hewan yang masih di kandungan anak hewan yang belum lahir, ya. Itu kan tidak jelas. Kapan itu tidak jelas. Hablil habalah. Nah, jadi terkait dengan pembayaran atau penyerahan tadi objek transaksi itu juga harus. Maka dalam jual beli salam itu juga harus dijelaskan kapan itu barang sampai, misalnya, ya. Kapan barang sampai itu harus jelas, ya. Nah, pengiriman dan seterusnya. Karena tentu, ya, al-qabd itu adalah, ya, sesuatu yang harus ada dalam jual beli. Apalagi kalau misalnya dia akan menjual lagi. Kalau barang itu akan dijual lagi, ya, terus sementara belum diserah terima, misalnya dari penjual pertama, ya, itu tidak boleh, ya. Kalau kita mau jual lagi barang, terus barangnya belum diserah terima dari penjual pertama, itu tidak boleh, ya. Dan serah terima itu nanti kita akan bahas, tapi waktunya sedikit. Dan serah terima itu, ya, tentu tidak harus fisik, karena di dalam fikih para ulama menjelaskan al-qabd itu bisa al-hukmi, ya, secara legal itu sudah diserah terima. Maka kalau secara legal sudah diserah terima, dia boleh jual lagi, ya. Nah itu kan umumnya yang terjadi di dalam transaksi dropshipping itu yang menggunakan akad jual beli, ya, jual beli dari pemesan kepada penjual, kemudian penjual kepada supplier.
Itu kan dua akad, dan itu kalau masing-masing jual beli, maka sebelum penjual itu menjual kepada pemesan, ya kan harus diserah terima dulu. Tapi kalau dropshipping itu dari supplier ngirimnya langsung ke mana? Ngirimnya langsung ke pemesan, bukan ke penjual kan? Nah, jadi ketika ya, lalu di mana itu serah terimanya dari pemesan, dari mana? Dari supplier kepada penjual. Ya serah terimanya adalah, ya tentu kan biasanya ada semacam notifikasi atau pemberitahuan ini barang akan dikirim, ya. Nah, barang dikirim itu atas nama pemesan. Ya, nah itu dianggap sebagai al-qabdul hukmi atau serah terima secara legal. Jadi secara tidak langsung dia sudah serah terima barang itu, walaupun secara fisik tidak, ya, sebelum kemudian sampai barang itu kepada pemesan. Ya. Ada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang tidak ada serah terima itu biasanya dalam jual beli saham yang konvensional. Ya, trading saham. Trading saham itu kenapa kemudian diharamkan? Tidak diperbolehkan, ya, yang tidak syariah itu tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi rukun jual beli atau syarat jual beli, terutama terkait dengan objek. Sebelum dia menjualnya kembali itu kan harusnya serah terima. Jadi trading itu, ya, kalau dia belum serah terima, saham itu tidak boleh dijual. Lalu gimana? Ya harus serah terima dulu. Nah, serah terima itu tidak harus dipegang fisiknya. Secara hukum pun bisa terjadi, tapi ada notifikasi, ada pemberitahuan kalau memang itu sudah serah terima, baru kemudian dia boleh menjual. Nah, maka ya DSN MUI dengan OJK itu membuat, ya, sebagai alternatif syariahnya itu membuat semacam sistem namanya syariah online trading system. Jadi supaya apa? Ya, umat Islam bisa tetap trading, tapi tujuannya bukan untuk spekulasi atau bukan untuk judi semacam itu, ya. Memang trading itu ya memanfaatkan selisih jual dan beli kan, ya, harga itu memanfaatkan harga itu boleh di dalam Islam. Menurut para ulama kontemporer di dalam ma'ayus syariahnya itu boleh dilakukan, silakan saja. Tapi syarat yang rukun jual belinya harus terpenuhi, terutama terkait dengan al-qabd itu, objeknya harus diserah terima walaupun tidak secara fisik. Ada semacam pemberitahuan atau apa bentuknya, ya, atau bukti bahwa barang itu sudah jadi dalam penguasaannya, baru kemudian dia boleh dijual, ya, kepada pembeli yang lain. Nah, hadirin dimuliakan Allah, tentu itu berdasarkan pada, ya, teknis yang berdasarkan pada urf, ya, urf tujar, urf itu kebiasaan, dan urf itu di dalam Islam bisa menjadi dasar hukum. Karena hukum itu tidak hanya Quran dan Sunnah, dasar hukum atau sumber hukum itu tidak hanya Quran dan Sunnah, tetapi ya ijtihad ulama seperti qiyas, kemudian ijma' apalagi, kemudian yang lain-lainnya seperti urf, ya, atau al-maslahah mursalah atau saddud dzari'ah, itu juga bisa menjadi sumber hukum alias dalil, ya, di dalam kita mengistimbat satu transaksi atau satu kejadian di dalam Islam. Ada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada juga jual beli yang tidak bisa dilihat objeknya. Nah, jumhur ulama berpendapat ini boleh. Seperti kita misalnya membeli barang tapi nggak bisa dibuka tuh. Ya, ada nggak? Barang di dus nggak bisa dibuka. Nggak boleh dibuka gitu. Mungkin jarang, ya. Tapi kalaupun itu terjadi, ya itu diperbolehkan asalkan pembeli punya hak khiyar itu apa?